Hai, halo, apa kabar pemirsa dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda, tentunya dalam program kesayangan Doncast. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Slamet. Dan hari ini, episode kali ini Bang Don, kita nggak cuma dari Sabang sampai Merauke, tapi kita ke Mesir dan Timur Tengah. Lagi panas. Lagi panas ya, lagi panas. Katanya mau mendingin. Ya, upayanya seperti itu, tapi kita akan hadirkan, dan sudah bersama kita di studio, narasumber yang tidak asing lagi kalau membahas tentang isu Timur Tengah. 30 tahun. 30 tahun dia jadi tinggal di Mesir. Ya, udah melanglang timtang lah ya, melanglang buana ke Timur Tengah. Cuma satu aja kurangnya, nggak punya KTP Mesir. Karena tetap orang Indonesia. Dia sudah sering saya diskusi juga dalam beberapa program. Saya sering baca tulisan. Betul, tulisannya sangat kuat, apalagi kalau bicara tentang Timur Tengah. Dan karena itulah kita hadirkan, karena kita akan membahas khususnya tentang Donald Trump yang kembali menjadi Presiden Amerika Serikat, bagaimana Trump efek ke isu soal Timur Tengah, Palestina, dan sebagainya. Ini dia, Mustafa Abdul Rahman. Apa kabar Pak Mustafa? Kabar baik. Sehat? Mas Mustafa, terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih juga. Biasa. Ini kenapa kalau di Doncast aja baru pakai topinya itu? Berarti ini acara yang spesial. Spesial, oke. Jadi topinya Pak yang spesial juga. Betul. Sekarang sudah ada gencatan senjata, Mas Mustafa, di Palestina, di Timur Tengah lah. Lalu kemudian apa sebetulnya hal yang paling menarik dari situasi sekarang ini? Ya, tentu gencatan senjata itu merupakan harapan semua pihak. Betul. Ya, Palestina, regional, dunia Arab, dan internasional juga. Apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh semua pihak sejak 15 bulan terakhir ini baru terwujud kemarin sejak tanggal 19 Januari, hari Minggu. Ini adalah harapan semua pihak, dan tentu harapan selanjutnya semoga gencatan senjata ini sukses. Dan memang ini berjalan cukup lama ya. Gencatan senjata ini yang disepakati itu kan terdiri 3 fase. 3 fase ya? 3 fase. Setiap fase itu 42 hari. Iya. Jadi kalau 3 fase itu fase pertama. Fase pertama 42 hari, fase kedua 42 hari juga, fase ketiga 42 hari juga. Dan akan dirundingkan 16 hari setelah fase pertama ini jalan. Fase pertama. Jadi setiap fase nanti akan dirundingkan. Masalahnya proses gencatan senjata ini kan berjalan cukup lama. Lebih dari 3 bulan. Jadi 42 kali 3 berapa? Kan 126 hari. Iya. Itu kan 4 bulan itu Pak. 4 bulan. Tentu ini tantangan tersendiri. Tidak menutup kemungkinan di perjalanan ini ada kerikil-kerikil yang bisa menggagalkan gencatan senjata. Jadi sampai ke soal teknis dong. Jadi mungkin dasar-dasarnya oke gitu. Tapi ketika melaksanakan hal-hal teknikal itu bisa sesuatu terjadi kan? Betul. Ada kerikil yang bisa jadi kerikil itu sengaja diciptakan ya? Betul. Siapa yang berpeluang menciptakan kerikil itu? Ya semua pihak. Dan bisa dicari-cari juga kan supaya menggagalkan ini. Dan di mana gambaran sulitnya proses pelaksanaan gencatan senjata ini kan sudah diakui sendiri oleh arsitek gencatan sendiri, yaitu utusan khusus Presiden Trump yang namanya Steve Witkoff ya. Steve Witkoff mengakui bahwa mendorong semua pihak supaya bersedia gencatan senjata itu jauh lebih mudah dibanding proses pelaksanaannya gencatan itu sendiri. Artinya dia sudah menggambarkan betapa sulitnya proses gencatan senjata ini. Dan masing-masing punya agenda ya. Betul, betul. Trump sendiri kan pernah juga menyatakan bahwa saya masih belum yakin gencatan senjata ini bisa sukses. Maka demi suksesnya ini, karena mungkin utusan khusus Donald Trump tersebut, yang namanya Steve Witkoff. Steve Witkoff ini orang kuat sekali. Bahkan diminta untuk tinggal di sana ya? Ya, kemarin baru mengunjungi Gaza. Hari Rabu kemarin. Hari Minggu kemarin baru mengunjungi Gaza. Dia mengunjungi koridor Philadelphia. Koridor Philadelphia ini adalah koridor yang memisahkan Mesir dan jalur Gaza sepanjang 14 km dari barat ke timur. Kemudian juga dia mengunjungi koridor Netzarim. Koridor Netzarim itu yang memisah jalur Gaza utara dan Garut selatan.
Dan ini adalah dua titik yang paling krusial yang sangat dipertahankan oleh Israel, tapi tiba-tiba Netanyahu meninggalkan kedua koridor tersebut. Kemarin Stepikov mengunjungi dua titik ini untuk menyaksikan sendiri apakah gencatan senjata berjalan mulus di lapangan. Kalau di dua titik ini berjalan mulus, maka di titik yang lain akan lebih mudah. Temuannya ketika kemudian Mas Mustafa lihat sampai sejauh ini, apa temuannya? Apakah betul beberapa hari ini mulus atau justru ada persoalan? Sampai saat ini berjalan mulus. Jadi tukar menukar tahanan, hari ini mungkin ada 8. Ada 8 tawanan Israel yang dari 33 yang dijanjikan. Yang dari 33. 33 ini kan selama satu tahap ya. Tahap fase 1 42 kan. Ini kan bertahap, kan tidak mungkin 33 dilaksanakan sekaligus. Teknisnya agak susah karena itu ditahan di tempat yang sangat berbeda dan tidak oleh Hamas semua. Ada faksi-faksi yang lain juga, kan itu salah satu teknis yang menyulitkan pembebasan dini. Jadi koordinasinya cukup. Tetapi yang sebaliknya 2.000 warga Palestina yang ditahan sama Israel, gimana? Lancar? Lancar juga. Kan imbalannya satu tawanan Israel yang dibebaskan 50 warga Palestina. Jadi satu berbanding 50. Kalau tentara? Ya, kesepakatan itu. Tidak peduli dia sipil atau tentara ya? Tidak sipil. Jadi kalau sekarang ada hari Kamis kan, ini ada 8 tawanan Israel yang akan dibebaskan oleh Hamas. 8 ini terdiri dari 3 warga Israel, 5 warga Thailand. Ini mungkin warga Thailand yang kerja di Israel, di dekat Gaza dulu, ya kena ditahan juga kan, gitu kan. Tapi dianggap ini punya Israel kan. 1:50 itu sebenarnya hanya ingin memberi pesan bahwa levelnya lebih kuat Israel begitu. Ya, sejak dulu begitu. Jadi kalau ada transaksi tukar menukar tahanan antara Palestina sama Israel, itu nanti satu Israel berbanding berapa. Kayak kita ke money changer ya. Dia kan kita tukar $1 ya US dollar, kemudian rupiahnya bisa berapa puluh ribu begitu kan? Kan ada dulu sejarah yang paling besar itu. Satu serdadu Israel, namanya Gilad Shalit. Gilad Shalit, pasti ingat. Ada Gilad, nama tentara Israel, yang namanya Gilad Shalit yang berhasil ditawan oleh Hamas. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu. Itu sangat mahal transaksi tukar menukarnya. Satu tentara yang namanya Gilad Shalit itu ditukar oleh 1.000 tawanan Palestina. 1.000 Pak, satu dengan 1.000. Termasuk dari 1.000 itu yang dibebaskan itu pemimpin Hamas namanya Yahya Sinwar yang tewas itu. Iya, Sinwar. Yang kemudian menjadi arsitek serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 23. Itu ini kan luar biasa. Yang membuat perang terakhir ini panjang sekali ya. Itu pada tawanan Palestina yang baru dibebaskan oleh Israel. Dan imbalan Gilad Shalit tersebut. Jadi satu berbanding 1.000. Nah, itu kan artinya satu tentara Israel itu mahal. Kalau cuma 1:50, ya itu sudah harga sudah turun di sini. Kursnya nggak ada. Mas Mustafa, ini saya nggak tahu ya, tapi Anda bisa memberikan gambaran. Kan Donald Trump mengatakan sebaiknya warga Palestina di jalur Gaza itu dipindahkan dulu ke Yordan atau ke Mesir, termasuk kita disebut ke Indonesia. Ya, betul. Seberapa serius gagasan itu sebetulnya? Oh, serius, Pak. Serius. Ya, serius. Ini saya melihat ini dari dua aspek ya. Aspek politik dan aspek geografis. Nah, gitu kan. Ya, tiba-tiba Trump ini belum seminggu dia dilantik. Betul. Dia dilantik tanggal 20. Hari Minggu tanggal 20 Januari. Tiba-tiba hari Sabtu, 5 hari setelah itu, belum seminggu. Berarti tanggal 25 Januari. Tiba-tiba dia menghembuskan isu yang sangat kontroversial. Melontarkan ide untuk merelokasi warga jalur Gaza yang sebanyak 2,3 juta. Ini bukan puluhan ribu. Banyak sekali itu. 2,3 juta. Ini saya ulang 2,3 juta. Kalau semua dikirim ke Indonesia, satu provinsi jadi kayak gitu. Iya kan? Iya, mau dipindah ke Mesir atau Jordania. Dan dia mengklaim
menurut situs AS Axios ya, bahwa Trump ini sudah menghubungi Presiden Mesir, Betul. Abdul Fattah el-Sisi, dan juga Raja Raja Abdullah II dari Yordania berbicara tentang hal ini, membujuk supaya Mesir dan Yordania menerima ide ini. Tapi kan ditolak kan? Ditolak. Ketika itu pun belum menolak Pak Gabon. Oh ya? Mesir sama Jordania ini kan di bawah pengaruh Amerika yang sangat kuat. I see. Bolehlah ketika berbicara Trump langsung. Ini saya dari dari media Israel ini. Ya, saya baca dari Al Jazeera. Jadi Presiden Mesir sama Raja Jordania ketika bicara dengan Trump, dia tidak berani mengatakan menolak. Iya. Jadi Tidak mungkin menolak ya dengan tegas, ya. Ini di bahasanya diplomasi lah mungkin ya. Ini di Al Jazeera, Egypt, Jordan leaders reject Trump's suggestion to take in Palestine. Setelah itu baru bikin statement. Dan statement tidak langsung presidennya, menteri luar negerinya, medianya. Ya ini kan mungkin taktik Itu lah. kan Mesir sama Jordan diajak bicara langsung. Indonesia kan masuk dalam isu ini tapi belum pernah ada komunikasi. Maksudnya apa sebenarnya? Ini isu apa ini? Kemanusiaan atau proximity secara banyak umat Islam di Indonesia? Ya mungkin kalau ide itu sendiri dari Trump serius. Cuman dia berbicara Indonesia dulu. Mungkin ini sebagai balon percobaan. Gimana reaksi dunia, dunia Arab. Dia. Tapi kan ini cepat layu. Kenapa? Tidak mungkin lah. Iya. Secara geografis berapa ribu kilometer. Membawanya saja gimana? Sudah bisa membayangkan. Gak usah mikir itu. Kita berjuang untuk kuota haji aja susah. Untuk ke sana yang pulang lagi loh. Gimana mengirim dari sana ke sini? Kuota haji kan cuma berapa, Mas Don? Cuma 2 juta. 200.000 berbanding 2 juta. Trump berbicara 1,5 juta. Ini bukan ratus. Tapi ini serius. Nah, serius. Coba balon percobaan, ternyata ini cepat layu. Oke. Kenapa cepat layu? Saya pikir ada 2 faktor. Pertama secara geografis. Kan tidak mungkin ribuan kilometer. Nah sebentar, 2 faktor kan? Ya. Kita Geografis. ngopi dulu. Oh boleh. 2 faktor itu bisa panjang, itu di segmen berikut ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Sulam. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang telah menyaksikan baik melalui layar Nusantara TV atau menyaksikan melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe, dan boleh komen di kolom komen YouTube. Ya, silakan. Termasuk topik bahasan kita, kenapa Mustafa ini udah separuh darahnya darah Arab. Darah Mesir. Jadi di sana makan martabak Mesir terus ya. Betul. Roti cane gitu kan. Nah, kita lanjutkan tadi Pak Mustafa, ini menarik. Anda mengatakan ada 2 faktor yang walaupun idenya Trump itu nyentrik tapi serius, cuma sulit diterapkan kalau memindahkan orang-orang Gaza ke Indonesia. Lebih mungkin ke Yordania sama Mesir. Ya, tinggal jalan kaki kalau di sana bisa kan? Betul. Jadi mengapa ketika Trump menunturkan ide mengevakuasi warga jalur Gaza ke Indonesia cepat layu, tidak berkembang beritanya. Layu sebelum berkembang. Layu sebelum berkembang istilahnya itu kan. Itu karena memang tidak memungkinkan karena 2 faktor. Pertama secara geografis. Jarak jalur Gaza sama Indonesia itu kan ribuan kilometer. Dan membayangkan bagaimana teknisnya. Yang pertama. Yang kedua adalah politik. Tidak ada latar belakang politik ya antara jalur Gaza sama Indonesia. Atau dulu misalnya Israel ingin memindah warga Palestina ke Indonesia, sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada political will dari pihak Israel sendiri ya, sama sekali tahu-tahu muncul berita nggak nyambung. Nah, tapi kan proximity politik antara Palestina dan Indonesia itu kan sebetulnya sangat dekat, sangat kuat sebetulnya kan. Ya.
karena selama ini kan kita itu termasuk pendukung yang paling kuat Ya, sebetulnya. betul, betul. Tapi kalau kita lihat ke lapangan kan tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Tidak memang. mungkin, Itu betul. Baik secara geografis maupun politik. Ya. Kan. Tapi kenapa Indonesia kalau bicara berbagai faktor proximity tadi, misalnya ada Malaysia atau ada negara-negara lain gitu kan? Ya, tadi seperti yang disebutkan Pak Ando, mungkin Indonesia dianggap salah satu negara pendukung kuat Palestina. Nah, kan Amerika tahu langsung. Jumlah penduduk juga kita besar. Terbesar juga. Kemudian sering demo-demo. Nah, kan gitu. Iya. Sering ada talk show kayak begini juga kan. Salah satu negara pendukung kuat pun cobalah kata Trump nih, dicoba dites dulu lah. Ini gimana kalau isu ini dilempar ke Indonesia? Dan ternyata layu sebelum berkembang. Ternyata layu sebelum berkembang. Kemudian Trump ini kan tidak jauh dari itu, tidak lama dari itu langsung memindahkan isu, memindah ke Mesir dan Jordania. Nah, ini viral dan berkembang sampai sekarang. Jadi ini layunya mungkin lama ini. Ya, tapi sudah ditolak oleh kedua negara itu kan. Memang sudah ditolak tegas baik oleh Mesir maupun Jordania. Coba bayangkan mengurus pengungsi atau apalagi orang 2 juta gitu. Tidak gampang. Ya, kemarin hari Rabu Presiden Mesir Abdullah Fattah al-Sisi kembali menegaskan bahwa menolak ide mengerelokasi warga Gaza dan ini kata Sisi ini merupakan kezaliman yang tidak mungkin Mesir terlibat dalam isu ini. Kemudian juga sebelumnya hari Minggu lalu Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Safadi juga menegaskan tidak mungkin saya menolak keras ide ini memindah warga jalur Gaza ke Jordania. Artinya sekarang begini, Mas Mustafa, dalam konteks ini ada rekonstruksi atau perbaikan-perbaikan di jalur Gaza, warga Palestina tetap ada di situ. Tetap ada di situ. Kan alasan Trump kan begitu kan. Ya betul. Jalur Gaza ini kan harus sudah hancur, sudah tidak layak huni. Maka warga jalur Gaza ini memang lebih layak lah. Bahasanya memang diplomasi, manis bahasa. Bahasanya manis, Pak. Layak ditinggal di tempat yang lebih manusiawi, lebih menjanjikan kesejahteraan dan seterusnya lah. Padahal yang buat kondisi di sana tidak manusiawi dia juga. Ya, gitu. Dan ini kan orang Gaza ini kan warga Palestina ya. Kalau bicara sebagai kewarganegaraan ya, state gitu kan. Nah, cuma pertanyaan saya, kalau misalnya warga Gaza kemudian direlokasi, bukankah sebenarnya tujuan utama Israel pendudukan itu di wilayah Gaza ketika sudah tidak ada orang di sana lebih mudah? Ya, betul. Ada kecurigaan kayak begitu. Ya, betul. Dan memang ini proyek politik lama Israel. Jadi Israel sejak tahun 67. Sejak selesai perang Arab Israel 67 yang dimenangkan oleh Israel. Saat itu adalah Perdana Menteri Israel adalah Levi Eshkol dan Menteri Pertahanannya adalah Moshe Dayan. Maka saat itu muncul proyek yang terkenal dengan nama Eshkol Dayan. Singkatan dari Perdana Menteri sama Menteri Pertahanan. Yaitu yang isinya adalah menegaskan akan memindah warga jalur Gaza ke Mesir dan atau Jordania. Sejak dulu ya? Sudah ada. Jadi proyek lama. Proyek lama. Jadi proyek lama yang disponsori Trump dan lewat mulut Trump sebenarnya ya? Trump kan baru. Jadi kita ini kembali ke sejarah. Sekarang kembali ke sejarah. Mulutnya Trump berarti. Betul. Jadi proyek lama Israel ya yang sejak tahun 67. Kemudian semua pemimpin Israel setelah itu memang pengennya seperti itu, memindahkan seperti Perdana Menteri Israel Golda Meir, Perdana Menteri pada tahun 70-an kan. Dia selalu bilang, impian saya ketika saya bangun tidur, jalur Gaza ini sudah ditelan laut. Jadi jalur Gaza sudah ditelan laut atau ditelan Israel? Dia ditelan laut. Artinya begitu melihat jalur Gaza ini beban bagi Israel. Ibarat duri dalam daging lah. Cita-cita luhur siapapun pemimpin Israel ya. Iya. Kemudian setelah itu Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tahun 90 mengatakan yang sama. Keinginan saya hanya yang tertinggi, saya bangun tidur, jalur Gaza ini sudah ditelan laut. Tapi begini, Bang Don, saya penasaran. Karena itu kan cita-cita luhur ya. Tapi kenapa
Benjamin Netanyahu mengatakan ya gencatan senjata. Saya nggak percaya kalau itu tulus gitu loh. Pasti ada udang di balik bakwannya nih Pak Mustafa. Betul apa yang dikatakan Mas Doni. Saya juga sama gitu kan. Mengapa Netanyahu begitu mudah menerima tekanan Trump? Jadi ini kan ada suatu momen, satu event, yaitu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari, Sabtu malam, tanggal 11 Januari, antara Netanyahu dan utusan khusus Trump yang namanya Stevie Witkoff. Dia terbang dari Doha, langsung ke Israel pada hari Sabtu. Kemudian Sabtu siang, Sabtu malamnya ketemu Netanyahu. Pertemuan itu berlangsung panjang dan menegangkan. Oh, itulah kuncinya. Dan saat itu Netanyahu menerima. Menerima tanpa syarat. Bahkan dia menerima mundur dari koridor Philadelphia tadi itu. Yang dipertahankan habis-habiskan. Bukan karena Mas Mustafa, misalnya memang kekuatan Hamas di jalur Gaza itu sudah jauh lebih kurang sehingga diterimalah kenyataan bahwa ceasefire. Tapi Netanyahu itu kan pertimbangannya bukan hanya itu, Pak. Tapi pertimbangan politik dalam negeri. Karena kalau dia menerima ceasefire, pemerintahan dia akan jatuh. Karena ada dua menteri garis keras yang mengancam, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, kemudian yang satunya Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Dia selalu mengancam kalau Netanyahu menerima ceasefire, saya akan mundur, pemerintah akan jatuh. Ini salah satu, dan mungkin ini pertimbangan utama Netanyahu. Mengapa? Tapi tiba-tiba dia tidak menghiraukan dua ancaman ini. Ketika bertemu Stevie Witkoff, pasti ada bargaining yang lebih kuat. Pasti ada transaksi yang ini. Saya sudah saya sebelumnya Don, saya kan pernah mendengar statement Joe Biden bahwa proses gencatan senjata yang sekarang ada di Timur Tengah ini, Israel dan Palestina, itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari rancangan sebelumnya. Itu kira-kira ya. Betul. Jadi proposal perdamaian Joe Biden yang dilontarkan bulan Mei 2004, itu kan sebetulnya tidak jauh beda dengan yang sekarang. Tapi mengapa Netanyahu itu pada waktu Joe Biden melontarkan itu menolak keras? Betul. Dengan alasan diplomatis, mempelajari dulu, ditanya mempelajari dulu, tidak selesai. Sampai Trump mau naik. Sampai kemudian Donald Trump terpilih. Jadi bahasanya mau mempelajari dulu. Itu kan bahasa halusnya. Di mata Palestina, melihat Trump sama Joe Biden itu seperti apa kira-kira kalau atau orang Timur Tengah lah? Perbedaan melihat Joe Biden dan Donald Trump itu di mata Palestina. Di mata Palestina dan Arab secara umum. Arab secara umum. Tentu lebih positif Joe Biden. Trump agresif. Bapak lihat pada periode pertama ketika ada berita bahwa Trump menang di Pilpres kemarin, dunia Arab itu cemas, termasuk Palestina. Mereka ingat pada apa yang dilakukan Trump pada periode pertama. Memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tiap tahun bikin geger terus. Trump dilantik awal 17 kan. Akhir 17 Desember tahun 17 dia mengakui Yerusalem yang bersatu sebagai ibu kota Israel dan memindah kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bulan Desember 2017. Berapa bulan setelah itu, bulan Mei 2018, dia membatalkan secara sepihak kesepakatan nuklir Iran tahun 2015. Geger itu kan. Kemudian ini bulan Mei, berapa bulan coba? Kemudian bulan Maret 2019, tidak sampai setahun, Mei, sampai setahun. Trump mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Suriah. Suriah punya itu. Tidak sampai setahun. Tahun 2020 mau berakhir nih, sudah mau berakhir. Bikin Abraham Accord. Kesepakatan damai antara Israel dan sejumlah negara Arab. Dari Uni Emirat Arab, sama Bahrain, sama Sudan, sama Maroko. Ketika Trump datang lagi, apalagi kita harus siap. Itu pertanyaan negara-negara Arab apalagi ya. Kita siap ini secara mental ini menghadapi. Dan ternyata
belum 1 minggu dari lantikan bikin bom lagi. Cuma saya tertarik, Pak Mustafa, Anda katakan tadi, analisa Anda ini kan menarik. Karena seorang Netanyahu yang menurut saya dia mesin perang ya, dia tidak begitu, dia sulit untuk ditaklukkan. Kecuali ada deal-deal tertentu. Betul. Ya. Dia rela loh, 2 menterinya kemudian mengancam keluar dari kabinet. Betul. Ya, satu. Apa itu? Dan dari itu Pak Nurdon, menteri 2 kabinet yang mau mengancam mundur terus sebelum ini, setelah sekarang ini nggak mundur. Nggak jadi mundur. Berarti kan dia sudah komunikasi juga artinya kedua orang itu. politik Israel sudah lemes semua menghadapi Trump. Menghadapi Trump itu sudah lemes semua, sudah berdaya semua. Mengapa? Saya mau jawab di Trump. Yang pertama, Israel terlalu banyak hutang budi pada Trump. Seperti yang periode pertama itu. Periode pertama ya. Kan saya sebutkan tadi itu betapa besar jasanya Trump terhadap Israel. Secara politik betapa untung Israel dari kebijakan Trump. Yang kedua, ini yang akan datang dan saya sudah lihat mulai ada bocoran dari media Israel. Media Israel ini saya sangat percaya. Saya ini 30 tahun jadi wartawan di Mesir. Media Israel ini makanan saya sehari-hari. Saya bangun tidur langsung media Israel. Belum media Arab. Media Arab tuh belakangan. Internasional itu saya belakangan. Israel. Saya paling suka Israel. Terus mau tidur, saya lihat dulu media Israel dulu. Seperti situs Wala, ada Yedid Ahronot, kemudian ada hafal lagu kebangsaan Israel nih. Ada Aris. Ya, saya baca secara pasif, baca bahasa Hebrew, saya bisa lah 20 bahasa. Bisa ngerti lah. Baca Yedid Ahronot misalnya berita utama sekarang, saya ini bisa kan mirip dengan bahasa Arab. Bahasa Hebrew itu mirip dengan bahasa Arab. Kosakatanya banyak persamaan. Jadi kalau sudah bisa bahasa Arab, belajar bahasa Hebrew lebih mudah, lebih cepat atau sebaliknya. Kalau Mas Mustafa melihat ini semua, benefit apa sih yang bisa diambil oleh seorang Trump maupun Israel dari situasi sekarang? Yang kedua, tadi saya melanjutkan Mas Don tadi ini. Jangankan saya kan baru tadi menyebut bocoran media Israel ya. Saya sudah beberapa hari saya lihat karena saya juga kok Netanyahu begitu mudah menerima gencatan senjata yang selama 15 tahun ditolaknya terus. Yang 2 garis keras ini kok malah lemes juga setelah ini. Bocoran yang beredar di Israel itu adalah adanya transaksi rahasia antara Trump sama Netanyahu. Salah satu transaksinya itu yang sudah diledakkan oleh Trump ini, yaitu masalah relokasi warga Palestina, jalur Gaza ke Mesir dan Jordan itu salah satunya. Yang kedua akan menggerakkan lagi Abraham Accord, memperluas lagi. Tadi Abraham Accord kan sudah ada 4 negara. Nah, ini rencananya Arab Saudi. Setelah jadi sasaran utama. Jadi Trump menjanjikan kepada Netanyahu akan diupayakan ada normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Nah, ini kan impian. Berarti itu agenda berikutnya. Jadi Mas, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Kalau bisa disimpulkan, benefit untuk Amerika maupun untuk Israel itu apa sebetulnya? Misalnya Abraham Accord ini keluar, kemudian Israel bisa membangun hubungan normalisasi dengan Arab Saudi. Ini kan luar biasa, ini kan impian Israel. Lebih untung Israel. Artinya dia dalam kondisi di Timur Tengah menjadi negara yang lebih nyaman. Lebih nyaman. Dan sebelumnya seperti yang dikatakan tadi, relokasi warga jalur Gaza ke Mesir dan Jordania. Kalau ini terwujud, walaupun tidak keseluruhan 1,5 juta misalnya, itu kan sudah lumayan. Sudah sesuai dengan impian politik Israel. Impian lama sejak tahun 67 baru terwujud sekarang. Ini kan luar biasa secara politik, Pak. Ini kita bicara untung rugi. Kita bicara Trump sebagai seorang pengusaha. Tapi kita lanjut di segmen berikutnya ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Downcast. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Terima kasih tetap setia menyaksikan di layar Nusantara TV ataupun melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Dan juga terima kasih yang sudah like, share, subscribe, dan silahkan komen
di kolom komen channel YouTube kami. Oke, Bang Don tadi sudah mulai masuk nih soal untung rugi nih. Kok saya jadi bicara dagang ini? Karena Donald Trump kan pedagang ya, pengusaha ya, usaha apa ya. Tapi melanjutkan tadi apakah apa yang disampaikan Bang Don soal untung rugi. Kalau saya lihat berarti ujung-ujungnya yang lebih untung, lebih cuan itu sebenarnya Israel ya. Ya bisa saja kalau memang persialkan begini, Israel lebih untung. Tapi kalau tren atau atmosfer ini terus berlanjut dari pihak Arab dan Palestina itu jangan tanggung-tanggung juga. Dia minta misalnya kompensasi berdirinya negara Palestina di jalur Gaza dan tepi barat dengan ibu kota Yerusalem Timur. Silakan asalkan kami ini dapat ini, silakan Israel minta apa aja kami berikan. Jadi bargainingnya sama-sama kuat ya. Betul. Seharusnya begitu, tapi kan belum sampai ke level ini. Jadi belum sampai ke level jadi itu. sekarang masih apa yang dikatakan Mas Don, ini kelihatannya masih Israel yang lebih untung. Jadi merelokasi warga Gaza kan Mesir ke Jordania, kemudian bocoran media Israel itu akan ada janji rekonsiliasi antara Israel sama Arab Saudi. Ini kan jelas transaksinya, dan ini wajar lah. Trump ini kan seorang pengusaha konglomerat di Amerika kan, segala kebijakannya pasti transaksional, dan sejak periode pertama ketika Abraham Accord semuanya transaksional kan, dengan Maroko misalnya bergabung dengan Abraham Accord kan transaksinya adalah Amerika mengakui Sahara Barat yang masih konflik antara Maroko sama Polisario sejak kemerdekaan lepas dari kolonial Spanyol tahun 75 kan. Nah, sekarang Amerika mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat dengan imbalan Maroko mau bergabung dengan Abraham Accord. Abraham Accord. Kemudian Sudan juga demikian. Sudan ini kan termasuk daftar negara teroris kan. Imbalan Trump bahwa Sudan kalau mau masuk Abraham Accord, Amerika akan mencabut Sudan sebagai dari negara teroris. Makanya jangan setengah-setengah ya. Sekaliannya ada dua belah pihak gitu. Jelas, hitam putih. Sekarang ini bisnis. Sekarang begini, Mas Mustafa. Kita kenal ketika Donald Trump naik, dan itu kan seperti periode sebelumnya dia bicara tetap America first, kan gitu kira-kira. Betul. Dalam konteks Timur Tengah itu juga mungkin sama, America first. First. Kalau dalam pemahaman Anda tentang Timur Tengah, seperti apa pemikiran ini di Timur Tengah? Ya, America first yang selalu didengung oleh Trump di Timur Tengah, yaitu gambarannya ada kebijakan Trump yang sudah dilaksanakan di Timur Tengah. Seperti misalnya pada periode pertama, mengakui Yerusalem yang bersatu sebagai ibu kota Israel, mengakui dataran tinggi Golan sebagai di bawah kedaulatan Israel, dan seterusnya. Ini adalah America first menurut Trump, kepentingan Amerika. Dan sekarang kebijakannya dilanjutin, dan tepat sekali. Belum 1 minggu dari dia dilantik, langsung bikin geger, melempar isu, merekolasi warga Gaza dari ini adalah America first. Mungkin nanti setelah ini akan digulir lagi masalah Abraham Accord lagi kan, diluaskan. Bisa saja nanti bisa masuk Indonesia juga kan, Abraham Accord juga. Ya memang kan ini yang berantem kan anak cucu Abraham semua, termasuk yang tinggal di Indonesia. Itu gambaran transaksional. Jadi sudah jelas. Jadi masalah Gaza, ceasefire di Gaza itu adalah bagian dari transaksional yang sekarang digulirkan oleh Trump. Itu sebabnya Netanyahu berani menahan diri dulu karena ada yang lebih besar nanti lebih bisa besar didapatkan. Yang akan dia dapat. Seperti misalnya kalau misalnya terwujud sebagian aja, warga jalur Gaza pindah ke Mesir atau dipindah ke Jordania. Kemudian ada normalisasi hubungan Israel sama Arab Saudi. Atau mungkin juga nanti Amerika mengakui aneksasi Israel atas wilayah di tepi barat sebagian misalnya. Ini kan bergulir, kita nggak tahu. Ini
masih menarik, Mas Don. Ini berarti Masih geger Timur Tengah ini. Dengan datangnya Tom ini masih geger nih. Jadi Jangan kalau tenang-tenang aja. Jangan seneng-seneng ada adanya Caesar ini. Ini tidak ada makan gratis, makan siang gratis. makan siang gratis. Artinya Ada. ketika Jangan kita lihat, seneng-seneng, jangan merayakan Caesar di mana-mana. Ini ada harganya. Jadi kembang api terlalu cepat. Mas, ketika kita lihat perjanjian gencatan senjata ini sebetulnya masih jauh ya urusannya. Gencatan senjatanya masih berlangsung berapa Berapa hari? Dan yang lebih besar lagi Mas Pak Don ya, ini kompensasi tadi transaksional Iya. yang akan diberikan Trump terhadap Netanyahu, bukan berhenti di Gaza. Ini kan di Gaza, isunya nanti merambah kemana, ke Arab Saudi, ke tepi barat, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke Indonesia. Nah, menariknya Bang Don, ketika itu kemudian Netanyahu say yes kepada Trump, itu kan berdampak kepada politik dalam negeri Israel, juga bisa memperlama kekuasaan Netanyahu kan, kalau prestasi demi prestasi ditunjukkan oleh Netanyahu ke dalam negerinya. Ya, buktinya ini mengapa kita semakin yakin adanya transaksional terkait Gaza ini. Karena sekarang koalisi Netanyahu yang dari garis keras seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, kemudian Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, pada lama semua itu jadi mundur itu. Mungkin sudah dengar dia janji-janji Trump. Akhirnya itu aja pada apa? Sudah ada, tenang itu. Situasi politik di Israel itu yang dulu ngancam kalau hari ini ceasefire besok langsung amblok pemerintahan ini. Ada tenang-tenang itu nih, saya mau di Washington nanti tanggal 4 Februari ini mau ketemu Netanyahu, mau Donald Trump. Nah, apalagi nanti dari di Washington DC di Gedung Putih akan dapat dia. Dia akan hitam putih. Abraham Accord seri 2. Betul. Bisa jadi kan? Ya, betul, seri 2. Wah, itu. Terus gimana kira-kira rakyat Palestinanya gimana nih kalau lihat begini nih? Ya, Orang ambil benefit transaksional, rakyat Palestina terus kebagian apa? ya untuk rakyat Palestina yang kelas bawah yang seperti kita lihat tadi itu di TV, kurang-kurang happy lah mereka. Meski semu sebenarnya ya. Happy, mereka sorak-sorai menikmati setelah 15 bulan. Kemudian sekarang ada konvoy setelah bahkan ada perasaan menang kan? Dari Gaza Selatan ke Gaza Utara. Yang biasa lah, itu kan masyarakat bawah. Beberapa narasi di pemberitaan media juga mengatakan seperti keluar dari neraka masuk surga. Padahal kalau saya cermati kata Anda Pak Mustafa, ini bukan permanen dan bisa jadi semu ya kan? Semu. Bisa jadi ada neraka lagi tercipta di sana ya. Katakanlah Gaza ini sukses lah. Sekarang ini. Keadaan sukses. Yang proses gencatan senjata selama 3 fase itu sukses semua. Sukses katakanlah. Tapi ini kan masih koma, tidak selesai. Ini masih koma. Ini Netanyahu nggak bodoh. Iya, Netanyahu ini politikus. Ini masih koma. Perdana Menteri yang paling lama berkuasa di Israel, ya. lebih lama dari Perdana Menteri Golda Meir, David Gurion, pendiri Israel ya, itu lebih ini terlama. Politisi bisa bertahan paling lama itu tentu dia politik. Yang paling penting dia cuma minggir sebentar masuk lagi, nggak bodoh. Yang paling penting dia bisa menenangkan 2 menterinya tadi. Iya, Pasti ada deal-deal. Itu kecil, Pak. Itu kecil. Kalau kita bicara yang lebih besar lagi. Jadi transaksi antara Trump sama Netanyahu ini. Ya tadi itu. Abraham Accord akan digulirkan lagi. Bisa jadi nanti akan dapat wilayah di tepi barat, ada wilayah di tepi barat yang oleh Trump akan diakui ini dibawa ke kedaulatan Israel. Seperti data tinggi Golan kan? Nah, itu mudah Pak. Yerusalem aja berani Trump mengakui Yerusalem bersatu. Itu kan Yerusalem itu kota suci. Yerusalem bersatu itu sebagai ibu kota Israel. Apalagi cuma di wilayah lain. Betul. Saya ingin tanya lagi, Mas Mustafa. Ini kan di media-media yang kita baca atau kita nonton, ini kan ada euforia menang bagi rakyat Palestina. Saya ingin Mas Mustafa menyampaikan penjelasan, benar nggak euforia seperti ini sebagai sebuah kemenangan? Ya, yang Anda tahu kalau ini kan kita melihat siapa yang bereforia itu. Yang senang itu siapa, yang happy itu siapa. Nah, kita ambillah rakyat Palestina. Kalau rakyat Palestina di Gaza itu kan masyarakat menengah ke bawah atau ke bawah.
sesuai dengan peradaban dia, kultur dia, Ya. dengan tingkat pendidikan dia, tingkat intelektual, wajar. Ya, Kalau dia mendapatkan happy sejenak, Itu betul. kemudian luar biasa. Tapi kalau naik ke atas sendiri, Di elit. para elitnya, para analisnya, tentu akan berbicara lebih hati-hati. Betul. Kita akan menghadapi step-step berikutnya, lengkap-lengkapi yang kita tidak tahu. Banyak Kita- jebakan Batman. Masalahnya sekarang ini kita bukan menghadapi Netanyahu lagi, Mas Don. Ya. Menghadapi Trump. Nah, ini menghadapi kuncinya. Trump kuncinya sekarang ini. Bukan Netanyahu lagi. Kuncinya ada di situ. Kemarin sudah. Netanyahu itu sudah kecil di bawah Trump. Sudah bisa diatur itu sekarang. Menghadapi Trump. Sekali lagi menghadapi Trump. Yang susah ditebak. Ini orang pengusaha besar yang segala sesuatunya berbasis transaksional. Tidak ada hal yang sakral selama menguntungkan semua pihak, selama transaksional ini secara bisnis dianggap Menguntungkan dia. menguntungkan, jalan. Jadi Dia berat. kalau di periode pertama Donald Trump saja bisa seperti itu, apalagi di periode kedua ini ya. Makin bisa ya, dia belajar dari yang pertama. Saya sudah berkali-kali bilang tadi itu. Belum 1 minggu. Sudah bikin geger. Belum 1 minggu ini. Dia belajar dari pengalaman pertama. Geger. Sekarang lebih cepat ya. Sekarang di Mesir, di Jordania, Mas Dok, Ya. geger semua. Namanya talk show TV, kemudian media kayak Al-Ahram, media besar di Mesir. Itu headline-nya, berita utamanya masalah ini, masalah isu relokasi presiden, sisi semua dibuat geger sana. Di Jordania sama, sampai demo Jordania semua menolak ide Trump itu kan. Artinya dalam hal batas tertentu, Trump ini kan sukses ini. Ya. Sudah menggoyang 2 negara ini. Iya. Sebelum menggoyang Gaza, ini sekarang menggoyang Mesir. Makanya tepat kita bahas ini dan mengundang Anda. Oke. Bukan yang menarik itu, ini bukan soal lawan Netanyahu lagi, Donald Trump. Kita rehat lagi karena kita bahas Trump ini kayaknya panas studionya. Pemirsa jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni Kaiser Saya Don Bosco Slamet. dan kita masih hangat menderung lebih panas memperbincangkan soal apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya upaya perdamaian antara Israel dengan Palestina dan terakhir perjanjian gencatan senjata Israel dengan Hamas. Mas Mustafa, ini kan akan ada beberapa tahap perundingan kan? Ya, 3 fase ya. 3 fase. Fase ketiga dalam diskusi kita di luar Ya, layar pada saat itu jeda. bicara soal fase ketiga. Pertanyaannya siapa yang akan memerintah di Jalur jalur Gaza? Betul, Mas Don. Fase ketiga ini merupakan fase yang paling sulit. Karena di fase ketiga itu akan membicarakan tentang bentuk dan siapa yang memerintah jalur Gaza. Ya. Kalau fase pertama dan fase kedua diperkirakan akan berjalan lancar. Tapi ketika masuk pada fase ketiga nanti, kan ada 2 isu yang berat itu, yaitu rekonstruksi Rekonstruksi jalur Gaza. Oke, Kemudian yang kedua adalah bentuk dan siapa yang memerintah jalur Gaza. Dan ini belum disepakati. Kan memang setiap fase nanti akan perlu ada perundingan sendiri. Ini yang diperkirakan paling berat. Karena masih gambarannya masih belum jelas kan. Israel sudah garis merah, tidak mau Hamas yang berkuasa. Tidak mau Hamas, itu sudah dari Israel. Amerika juga sama. Amerika sama. Diam-diam kayak Mesir Jordania juga seperti itu. Tidak menginginkan Hamas berkuasa lagi di jalur Gaza. Karena yang pertama ya Hamas ini kan bikin perang terus kan. Iya. Ini kan dampaknya ke Mesir kan luar biasa. Iya. Yang kedua juga masalah ideologi antara pemerintah Israel dengan Hamas. Hamas kan termasuk Islamis politik ya. Sedangkan yang memerintah Mesir sekarang kan anti-Islam politik. Itu masalah. Jordania juga sama. Raja Jordania juga gak suka Islam politik. Dia menginginkan kalau ada yang di Israel Hamas yang berkuasa itu lebih baik. Tapi masalahnya siapa? Kan gitu. Ya tuh yang pertama kan. Oke. Kemudian
sudah muncul sebetulnya ide. Hamas sudah siap tidak memerintah. Usulan Hamas itu dia mengusulkan pemerintah teknokrat. Oh, pemerintahan teknokrat. Jalan tengahnya gitu. Jalan tengahnya. Jadi tidak apa namanya, tidak bukan dari politik, faksi yang ada di sana. Politik. Ya. Teknokrat dari profesional. Iya. Ini baru muncul gitu ya. Nah, kemudian Amerika siap, pernah mengusulkan juga pada masa Joe Biden, Menteri Luar Negerinya Joe Biden, Anthony Blinken itu, otoritas Palestina yang dipimpin Mahmud Abbas itu meminta juga Gaza, jalur Gaza. tapi setelah direformasi, minta otoritas Palestina direformasi karena Israel juga menolak kalau otoritas Palestina yang dipimpin Abbas ini memerintah Hamas. Jadi dia menolak Hamas, menolak juga. Karena menurut Netanyahu, Abbas ini pemerintahan yang lemah. Memerintah di tepi barat saja ada betul. mau melebar ke Gaza yang jauh lebih sulit kan. Dia realistis juga. Jadi sama Israel tidak mau Abbas, juga tidak mau Hamas. Sebetulnya idenya Hamas itu menarik. Karena juga beda dari Hamas. Jadi pemerintah teknokrat. Ada juga usulan untuk sementara PBB. Iya, transisi ya. Masa transisi. Ada juga negara-negara Arab, misalnya bersama Qatar, Mesir, Jordania, ya masa transisi gitu kan. Banyak ide. Tapi kenapa Hamas mau ya? Kenapa? Apa yang dia dapat ketika dia kehilangan pengaruh di jalur Gaza? Ini masih koma, belum. Hamas kan sadar kan, 15 bulan hancur Gaza ini kan. Dia harus realistis dong. Kehendak regional, internasional, sudah semuanya tidak mengandalkan dia. Tidak mengandalkan dia memerintah lagi kan. Mesir, Jordan, semua internasional juga sama. Dia harus realistis juga. Menurut saya benar dia sudah mengusulkan pemerintah teknokrat. Dan mungkin ini paling dekat sebetulnya. Dan Hamas akan kemana? Hamas ya tetap di Gaza. Tapi begini, masih koma. Seandainya pemerintah teknokrat ini terbentuk, ini kan hampir dipastikan pemerintah ini akan merupakan pemerintah lemah. Karena yang memegang senjata di Gaza itu Hamas. Mas kita lihat sendiri ketika hura-hura, happy pembebasan tahunan Israel, tiba-tiba tentara Hamas muncul. Itu bukan hanya puluhan, ratusan pakai seragam hitam, ikat hijau, dengan senjata yang lengkap. Itu yang kita masih ada. Masih eksis. Ini yang bikin marah media-media Israel. Kemana? Apa hasil kami membombardir dari laut, udara, darat selama 15 tahun. Tiba-tiba dia muncul lagi. Nggak mati dia. Apalagi kalau hanya pemerintahan teknokrat ya. Itu kan pesan politik, Mas Doi. Seandainya nanti itu terbentuk pemerintahan teknokrat atau pemerintahan apa aja non Hamas akan bilang ini akan menjadi pemerintahan yang lemah. Karena secara de facto yang berkuasa mereka masih bisa mengendalikan. Yang memegang senjata, apalagi ini Timur Tengah. Ini bukan Indonesia. Bayangkan jadi kayak siapa yang megang senjata itu? Seperti ini di Sudan ya akhirnya ya. Gara-gara itu ya. Jadi terpecah. Artinya menghabisin Hamas di jalur Gaza ini udah realistis juga akhirnya. Hamas itu adalah sudah bagian dari rakyat Palestina situ. Seperti akan mau menghabisi laut di lautan. Artinya kan kelihatannya betul-betul Amerika maupun Netanyahu akan mengutamakan pemerintahan yang justru mereka bisa kendalikan. Bukannya di bawah pengaruh Hamas begitu. Tapi tidak bisa, Mas. Karena yang megang senjata itu Hamas. Siapa yang megang senjata? Artinya nanti gambaran saya, kalau ini nanti gimana gambaran pemerintah di Palestina di Gaza itu adalah mungkin pemerintah teknokrat. Iya, betul. Berjalan ini, tapi ini pemerintahan lemah. Yang berkuasa di lapangan secara de facto adalah Hamas. Karena dia memegang senjata. Siapa pernah menterinya misalnya, kalau sudah senjata di depannya, mau bilang apa dia? Jadi itu cara yang itu cara yang paling rasional untuk tetap merangkul Hamas ya. Tanpa dia merasa kehilangan pengaruh, tapi dia tidak menjadi pemimpin di wilayah itu. Sekarang akhirnya kembali kepada tadi, kembali ke Trump. Gimana Trump ini? Jadi menerima pemerintahan teknokrat, katakanlah pemerintahan teknokrat kemudian, tapi senjata masih ada di tangan Hamas. Apakah Trump ini menerima fakta ini? Kalau ini menerima, jalan. Sebelum Trump, apakah Israel mau dengan posisi seperti itu senjata tetap di tangan Hamas? Nah, tapi kalau Trump
Oke, kalau Trump iya, Netanyahu ya, akan mau tidak mau bilang iya ya. Iya, keputusan sekarang di tangan Washington DC. Artinya Bukan di Tel Aviv, bukan di Yerusalem, bukan di Kairo, Di Gedung Putih. bukan di Gedung Putih sekarang. tetapi artinya konflik masih bisa timbul setiap saat dong. Setiap saat. Ya. Nah itu dia Bang Don, karena ini kan 3 fase, Iya. panjang sekali. Artinya ada kemungkinan juga para pihak Hamas atau Israel sengaja memancing pihak yang lain untuk kemudian melanggar perjanjian gencatan senjata itu kan? Ya bisa aja. Tapi selain itu Mas Don, saya sering di forum mengatakan bahwa perang Gaza ini kan harganya sangat mahal yang dibayar oleh Palestina. Yang tewas itu 47.000, yang luka-luka 110.000, lebih dari 150.000 antara tewas dan luka-luka. Belum lagi yang ngungsi. Bangunan 70-80% bangunan sudah hancur. Iya, dulu lantak semua. Jadi sudah benar apa yang dikatakan Trump bahwa Jalur Gaza sudah layak dihuni sebetulnya. Sudah benar itu layak dihuni. Makanya harus pindah ke Indonesia ya. Harga ini sangat mahal. Mahal ya. Makanya perang Gaza yang dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Palestina jangan berlalu begitu saja. Tapi harus berdampak membawa atau melahirkan solusi Palestina secara komprehensif. Sebab kalau nanti solusinya parsial terus, Mas Dor, Ya. parsial, nanti akan lahir muncul lagi perang lagi. Cepat atau lambat, 3 tahun, 5 tahun, mungkin generasi sekarang tidak, mungkin, tapi akan lahir lagi generasi baru Palestina. Iya. Kalau mereka masih merasa tidak adil, hak-haknya belum dicapai, akan lahir generasi baru Palestina yang mengangkat senjata, baik dari ideologi Islamis maupun sekuler. Itu tidak ada masalah. Betul. Itu yang penting Palestina kan. Iya. Saya yakin cepat atau lambat akan lahir generasi baru Palestina yang mengangkat senjata lagi seperti sekarang itu. Ya, solusi permanennya kan dua negara kan. Ada solusi 2 negara. Israel harus menyadari hal itu. Trump juga harus menyadari itu. Dan harga yang dibayar Israel kan juga cukup besar ini. Ketika serangan Hamas 7 Oktober dulu, 1.200 warga Israel tewas. 250 yang ditahan dengan diseret-seret kayak begitu. Sekarang masih ada 100 sekian lah yang masih ditawan Palestina. Sekarang kan baru berapa gelitir. Tadi 3, sekarang 8 itu. Masih banyak itu kan. Israel juga membayar harga mahal. Maka tirulah Anwar Sadat. Anwar Sadat. Anwar Sadat kan ketika dia kalah perang tahun 67 kemudian dia mengobarkan perang lagi tahun 73. Ini demi mengembalikan kehormatan Mesir dan bangsa Arab. Dan cukup berhasil. Jadi serangan pertama, minggu pertama tentara Mesir berhasil melintas terusan Suez masuk ke Sinai. Mundur kan. Cukup berhasil ya. Kemudian perang 73 ini tidak berlalu begitu saja oleh Sadat. Dibiarkan bilang. Tapi melahirkan perjanjian Camp David. Yang sekarang menjadi perjanjian damai yang abadi antara Israel dan Mesir. Jadi Camp David itu lahir dari perang 73. Yang kedua, ini sejarah lagi. Kesepakatan Oslo antara Israel sama PLO. Yang dicapai antara Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin pada tahun 1993. Itu tidak berangkat dari kosong, Mas Don. Itu adalah perjuangan Palestina lewat intifadah. Lempar batu itu. Mulai 88 sampai 93, 5 tahun. Palestina itu berjuang melawan Israel dengan lempar batu. Karena dengan senjata dia kalah terus kan. Di Beirut, dua habis sama Israel kan. Perang lewat senjata, akhirnya dia mengkreasi perang melawan lewat batu. Dan itu mendapat simpati internasional. Dan itu yang membuat Israel kerepotan. Karena untuk pertama kalinya dia tidak menghadapi senjata. Dia menghadapi batu. Ini salah satu faktor yang memaksa Yitzhak Rabin mendatangi kesepakatan Oslo. Kesepakatan Oslo ya. Jadi berangkat atau lahir dari perlawanan yang besar. Sekarang seharusnya Gaza ketiga ini harus ketiga. Seharusnya yang besar ini melahirkan kesepakatan damai, yaitu two-state solution itu. Jadi ada Camp David, ada kesepakatan Oslo, diharapkan akan ada kesepakatan berikutnya yang setingkat ini. Yang bertolak dari perang Gaza yang dibayar sangat mahal oleh Palestina maupun Israel. Bukan Abraham Accord itu ya? Ya bukan itu, ini lain lagi. Itu kepentingan Amerika kan? Ya Abraham Accord mungkin nanti akan
suatu payung yang lebih besar lagi. Yang lebih besar bisa jadi nanti kalau Palestina sudah mencapai kesepakatan dengan damai sama Israel, ada berdiri dengan Palestina, masuk Abraham Accord juga. Kalau sekarang ada Abraham Accord yang melibatkan sejumlah negara di Arab, gimana posisi Iran? Nah, Iran sekarang ini ini posisi tersendiri. Karena Iran sekarang itu masih menempatkan sebagai negara front perlawanan terhadap Israel, yang memimpin front perlawanan walaupun dia terpukul terakhir karena jatuhnya rezim Assad di Damaskus kan. Akhirnya dia jalur logistiknya yang menyambung dari Teheran, Baghdad, Damaskus, Beirut terputus sekarang. Belum tentu dia sekarang mau bekerjasama dengan Iran kan, bisa berbeda secara geopolitik kan. Nah, ini sangat terpukul. Tapi Iran tetap sekarang bersyukur sebagai pemimpin front perlawanan terhadap Israel. Jadi sekarang yang memimpin front perlawanan adalah Iran, yang notabene adalah mengusung ideologi Islamis, tapi Syiah. Jadi dia Iran dan proksi-proksinya yaitu Hizbullah di Lebanon, kemudian Houthi di Yaman, kemudian di Irak lagi. Ya sekarang yang paling berat di Houthi di Yaman. Karena Yaman ini sekarang dia mengontrol Laut Merah. Ini jalur transportasi yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Betul. 15% ya arus lalu lintas dunia dari ini melewati Laut Merah dan dia mengontrol. Dan sekarang dia akan punya drone rodal bisa menembaki kapal-kapal tanker. Kan selama hampir 15 bulan ini kan kapalnya sudah tidak ada yang lewat Laut Merah betul. Yang mau ke Eropa sekarang lewat Tanjung Harapan. Jauh ya. Jauh. Dan itu kosnya lebih mahal dan lebih lama secara bisnis itu kan sudah tidak kurang profit gitu ya. Wah, ini sebelum saya lupa Mas, itu sekarang kalau Israel maupun Amerika berunding dengan jalur Gaza, siapa di sananya? Di jalur Gazanya? Kan sekarang kan tetap Hamas. Hamas yang berunding Hamas. Kan Hamas berunding dengan Israel secara tidak langsung dengan mediasi Qatar, Mesir dan Amerika. Ini kan sudah berjalan. Sudah berjalan ya, itu diteruskan. Jadi Israel sekarang itu berundingnya bukan dengan siapa? Dengan Hamas. Dengan Hamas. Dengan Hamas, Pak. Sampai sekarang. Yang 3 fase ini tadi itu, dia berunding dengan Hamas. Makanya Hamas merasa punya hak untuk mengusulkan pemerintahan teknokrat misalnya. Ya. Patut didengar. Karena dia adalah pihak yang paling kuat. Jadi kalau Hamas sudah mengusulkan pemerintahan teknokrat, itu sudah suatu kemajuan. Artinya dia sudah bersedia atau memberi konsesi politik, tidak memerintah secara formalitas. Meski di belakangnya walaupun secara de facto kita tidak bisa mengingkari. Betul, dia yang punya senjata. Yang memegang senjata di Gaza. Pak Mustafa, kita harus akhiri diskusi kita. Tapi saya tadi baca buku beliau. Nah, ini bukunya judulnya Perang Gaza. Boleh Bang, coba. Dampaknya di internal, regional, and international. Ini karya terbaru ya? Buku baru terbit bulan Desember oleh penerbit buku Kompas. Ini buku Bunga Rampai, kumpulan tulisan saya di Kompas ID setiap hari Jumat. Saya kan punya rubrik tetap di Kompas ID, namanya catatan dari Timur Tengah. Itu kita layaklah dibaca ini supaya lebih paham. Supaya kita tidak bisa pura-pura. Baik, kita berharap ini bisa menjadi perdamaian abadi. Meski dari diskusi kita sepertinya masih wait and see ya Pak ya? Masih koma. Kalau kita perkembangan lagi, kita duduk bersama. Duduk lagi. Perkembangan lagi. Siap. Koma yang kedua. Pak Mustafa, terima kasih. Sehat selalu. Sampai kita jumpa lagi di diskusi berikutnya. Selamat siang. Baik, pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam program Downcast. Akhirnya kita berpisah dengan harapan kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selas. Sampai jumpa. Salam Nusantara.